Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bawah dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo tentunya ya. Cak Bowo, tadi kan Cak Bowo sempat menyebutkan ya bahwa ketika kita kurang memahami, kurang menghayati, kurang menjiwai makna dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nah kita akan mudah dimasuki oleh paham-paham radikalisme, mudah terpecah belah gitu ya, seperti itu istilahnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sendiri, apa sih peran Pancasila sendiri ini, terutama dalam pencegahan dulu ya, pencegahan masuknya paham-paham radikalisme. Ya. Nanti setelah itu kita bahas pemberantasannya. Ya, nah ini pencegahannya dulu deh, Cak. Ya, memang Pancasila itu merupakan bagian dari preventifnya sebenarnya. Ya. Meskipun ya toh tidak adanya undang-undang 15 tahun 2003 yang direvisi. Ya. Kalau dulu memang hanyalah pemberantasan, tapi sekarang ada preventifnya. Betul, betul. Jadi ada pencegahannya. Ya. Contohnya demikian. Jadi kembali lagi ya. Kalau ulama besar, pesantren dan sebagainya, ini nanti akan ada namanya litsus. Diteliti, jangan sampai radikalisme itu namanya pencegahan. Iya, betul. Makanya dengan demikian, tanpa didasari dengan salah satu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita tidak punya satu kepegangan bangsa kita. Maka bangsa kita itu masuk ke paham-paham radikalisme. Dikarenakan apa? Kalau sudah menghayati apa arti Pancasila, saya yakin dia nggak akan masuk ke paham-paham radikalisme. Radikalisme ini nggak ada satu paham apa itu sebetulnya. Terlepas kalau kita bicara masalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita menghormati sesama agama, tidak saling satu bertatapan dan sebagainya. Ini adalah maknai. Maka Pancasila itu gak bisa dilepas. Pancasila itu harus adalah satu. Sudah gak usah dihafal, tapi harus ngerti. Apalagi kita mengucapkan di hati. Ini berarti ketika pejabat dilantik untuk menghafalkan Pancasila, banyak yang lupa. Dikarenakan apa? Hatinya sudah tidak Pancasila. Tuh. Hanya hafal aja, kalau lupa ya lupa gitu ya. Sudah nggak hafal, bukan apa lagi, sudah apa itu Pancasila. Paling gitu saya ingat nggak ingat. Yang ingat bagaimana mendapatkan satu, yaitu pemilih yang banyak. Kan gitu, hanya itu aja yang dipikirkan. Tetapi pandangan-pandangan ini nggak mungkin akan yang lalu. Makanya bangsa kita itu kuat kokoh itu dikarenakan memaknai. Jadi Pancasila ini sekarang sudah tidak lagi mengakar ke daerah-daerah. Dikarenakan pelajaran-pelajaran Pancasila ini sudah dipudarkan. Dalam arti Pancasila itu tidak lepas dengan asas juga budi pekerti. Jadi saling menghormati sesama manusia, sesama suku, sesama bangsa, saling menghormati, ada di dalam nilai-nilai Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Maka kalau sekarang ini ketika adanya suatu preventifnya, pencegahan dan pemberantasan, kalau dulu Pancasila ini sudah dihayati, tidak ada undang-undang akhir, undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2002 dia menjadi namanya Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 dan direvisi menjadi Undang-Undang anti teroris. Jadi kalau itu tidak ada, ketika ada Pancasila tidak ada. Lah kena Pancasila gak dihayati, maka timbullah, lahirlah yaitu yang namanya Undang-Undang anti teroris, pencegahan dan pemberantasannya. Kenapa? Karena ini sudah berapa yang masuk bangsa kita atau masyarakat kita atau negara kita sudah dimasuki paham-paham radikalisme. Akhirnya kembali lagi. Jadi tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Sehingga apa? Kalau jadi pemimpin atau manapun harus ada litsus. Kenapa? Kalau kita suara tentang masalah tentang agama, masalah hubungannya dengan paham-paham ini kalau sudah menyimpang radikalisme, maka itu menjadi sorotan bagi khususnya baik Polri maupun sekarang sudah terbentuk yaitu yaitu Susgap
Jadi komando gabungan khusus, komando Khusus, operasi ya. gabungan khusus. Betul. Itulah yang menjadi persoalan, sehingga banyak sekali sekarang nggak ada ketenangan, yaitu menyangkut ulama, pesantren, yang semuanya itu menjadi teori labeling, teori cap. Kalau teroris ini hubungannya dengan Timur Tengah ini yang berbahaya sekali, sehingga nanti akan terjadi kalau sedemikian saling curiga mencurigai, orang berpaham, orang berkeyakinan, nanti negara kita itu akan diadu domba, sehingga akan menjadi satu negara yang tidak maksud saya tidak ada hubungannya, negara kita tidak apa ya, khususnya kalau dulu kan banyak negara kita yang aman sentosa, tapi kalau sampai demikian kan nggak kondusif. Nah itulah penting sekali sekarang itu memahami arti Pancasila. Mumpung Pancasila itu masih sakti, kenapa Pancasila lahir, kenapa sampai kita libur. Nah itulah kita menghormati bahwa Pancasila lahirlah bangsa kita. Betul. Ya memang itu diapresiasi ya di pemerintahan Pak Jokowi kali ini. Hari lahirnya Pancasila jadikan hari libur nasional loh. Nah, itu kan suatu bentuk apresiasi. Bagaimana kita benar-benar melihat Pancasila itu sebagai suatu hal yang benar-benar penting karena jadi dasar dari negara kita kan, Cak Bowo, seperti itu. Iya, memang demikian. Kalau dulu kita membentuk suatu negara atau lahirlah Pancasila, tirakat, malam nggak tidur. Jadi kalau melean lah, lalu malam melean, tirakatan, supaya nantinya ya bangsa kita itu kondusif, nyaman, tidak porak-poranda nilai-nilai kita. Kenapa? Karena kita itu negara berkebun beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku, bahasa-bahasa pun lain. Dengan demikian kita harus memahami bahwa Pancasila itulah menyatukan bangsa kita. Nggak memurandakan. Lah NKRI itu tanpa adanya Pancasila nggak bisa. Contohnya di dalam gambar Garuda itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun berbeda-beda tetap satu, yaitu Indonesia. Kan begitu. Masa kalah dengan kita, ya seniman kita Gomblo, yaitu kan begitu. Merdekalah, bersatulah. Masa kita kalah dengan almarhum Gomblo. Lah itulah manfaat kita, sehingga kalau kita itu sampai lalai, sampai teledor, maka terjadilah yaitu bom-bom seperti itu. Maka penting sekali sekarang ini ada sesuatu yang berhubungan pencegahan-pencegahan itu penting daripada sudah terjadi. Betul. Jadi memang sebenarnya justru Pancasila itulah ya yang harusnya menjadi apa istilahnya tindakan preventif gitu ya, Cak Bowo, harusnya begitu ya. Sementara kalau undang-undang itu kan hanya penegasan kembali. Gitu. Benar memang dihayati ya, Cak ya. Benar. Kalau enggak ya jadinya seperti kemarin ini. Itu. Berarti Pancasila itu sebetulnya sudah tidak lagi, kalau saya lihat tuh ya, anak-anak muda kita itu sudah tidak lagi apa arti tentang Pancasila. Lupa, karena tidak diajari. Kalau dulu di SD sudah diajari, bisa menghafal Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, itu sudah melekat langsung. Dengan demikian hafal. Itu setiap SD, SMP hafal maknai Pancasila. Jadi kalau gitu diajarkan, kalau diajarkan, ya inilah. Jadi kepentingan politik inilah bisa memecah suatu bangsa. Maka dengan demikian perlu adanya suatu, yaitu pemimpin yang harus mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya sekarang masih ada sih, Cak Bowo, untuk pelajaran PPKN ya, seperti itu. Cuma mungkin porsinya memang tidak sebanyak yang zaman old kan gitu ya, Cak Bowo ya. Jadi mungkin itu jadi refleksi juga ya bagi kita ya, gimana kita bisa semakin memaknai hari lahirnya Pancasila ini kan? Iya. Betul. Berarti merefleksi tentang Pancasila itu penting sekali. Sehingga kita jangan sampai melupakan. Dengan lahirnya Pancasila, kita harus tahu. Waduh, ini Pancasila. Jadi semua bangsa supaya merefleksi. Refleksi terhadap apa sih Pancasila itu? Apa arti Pancasila itu?
Apa makna Pancasila itu? Ya. Bagaimana menghayati Pancasila itu seharusnya. Betul. Ya, merefleksi tentang Pancasila itu sehingga maka Pancasila ini menjadi salah satu dari Pancasila kita libur. Tapi libur bukan berpergian, tapi malamnya bagaimana tirakat supaya Pancasila tetap kokoh dan punya suatu sayap dan menjadi satu lambang dan menjadi suatu tentang namanya dasar-dasar bangsa kita. Seharusnya begitu, tapi tidak apa-apa, itu memang hak asasi manusia. Tapi tadi malam saya Kenapa, Cak? ya melekan dong, Oh, melekan, Cak melekan Bowo. saya, melekan sehingga saya nggak tidur. Supaya apa? Supaya dengan menghayati Pancasila. Kenapa? Saya sedih. Ya. Bangsa kita berjadi-adu dengan politik begini begitu, pemahaman-pemahaman. Kalau dia menguntungkan bahwa Pancasila, tapi kalau nggak menguntungkan Pancasila dibuang. Undang-undang dasar sudah seperti ini. Seharusnya bangsa kita itu tahu tentang makna-makna kehidupan bangsa kita, sehingga kalau kita memang di luar ini, ya memang haknya ketika kita itu menjadi bangsa sudah berapa tahun merdeka bagaimana, tapi tidak bisa lupa dengan bagaimana kita merupakan dasar kita. Pancasila merupakan salah satu lambang kita. Seharusnya dia tidak boleh dia melalaikan atau lalai, sehingga dengan lalainya Pancasila maka terjadilah yang dinamakan lahirlah undang-undang anti teroris. Kan begitu, karena banyak teroris. Kalau nggak ada teroris, kenapa undang-undang dibentuk? Ya toh. Nah, oleh karena itu di sini berarti teroris itu ada. Contohnya demikian. Ada undang-undang narkoba 35 tahun 2009. Bayangkan berapa antara pidana umum dengan pidana narkoba. Berarti kalau ada undang-undangnya ini, berarti kejahatan ini mesti ada. Ya, undang-undang ada karena ada kejahatannya. Kejahatan. Nah, kan begitu. Ya. Ada narkoba juga ada undang-undangnya. Berarti apa? Berarti ini di Indonesia ini teroris ini sudah menjadi salah satu, sudah lama sebenarnya. bukan nama lagi. Sudah menjadi salah satu ancaman ya. Ancaman besar. Dikarenakan kalau undang-undang lahir berarti ada ancaman. Kalau nggak ada ancaman, untuk apa kita lahirkan undang-undang teroris, anti teroris? Berarti negara kita ini berbahaya. Tidak boleh kita seperti intelnya, ya, keamanannya, pertahanannya ini tidur. Nah, kalau tidur, kalau nggak pencegahan, maka nantinya akan dimasuki lagi bom-bom lagi. Kenapa? Karena undang-undang lahir berarti ada banyak persoalan. Iya, betul. Jadi tahu, berarti kita tidak menutup kemungkinan bahwa teroris ini sudah menggantui negara kita. Kalau nggak mengetahui apa itu diproduksikan undang-undang, kan nggak mungkin. Lah inilah yang penting adalah satu, kita kembalilah memaknai Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar kita sebagai salah satu dasar-dasar kehidupan kita. Jadi satu persatuan ini harus jangan dilupakan. Kenapa? Karena inilah menjadi dosa-dosa besar terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bangsa kita dosa. Ya. Dosa kenapa? Dosa sila keempat, dosa sila ketiga, dosa sila pertama, kan begitu. Dosa sila keempat apa? Sekarang bukan adanya musyawarah. Seharusnya dulu kalau memilih bupati gubernur ini hanyalah berapa orang, kan gitu. Sekarang ditumpahkan begitu sehingga gasa-gasan antara satu yang lain, ya, konflik dan demikian. Daerah, baik provinsi, baik pusat, terus begini terus. Kalau tidak dihayati Pancasila ini, saya yakin, 1000 yakin kalau nantinya, coba aja, nanti banyak sekali dikarenakan undang-undang teroris lahir, maka terjadi banyak teroris-teroris akan menghantui kita. Demikianlah Mbak. Iya, kita sebentar ya, Cak Bowo ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.